Lu mau bikin gua ke penjara apa? Sebelum gua di penjara, lu yang masukin dulu di sama tim alternatif. Ampun, Mak! Pak, jangan dipukulin, Pak! Ikut sama bos! Enggak, Pak, jangan pukul gitu dong, Pak! Pak Ridwan, klien kita kali ini adalah seorang penjual cincau. Namanya adalah Pak Ridwan. Dia ini ditinggal sama istrinya kurang lebih udah 6 bulan. Ini benar Mas Mandala? Iya, Pak. Ya Allah, saya pikir langganan saya bohong, Mas. Saya pikir mereka cuma bercanda aja, Mas. Saya tahu benar Mas. Saya makasih banget, Mas. Saya makasih, Mbak. Iya. Bayangkan, seorang suami ditinggal sama istrinya yang lagi hamil. Pasti khawatir lah. Sekarang gini, saya mau tanya sama Bapak. Ini yang ninggalin istrinya Bapak atau Bapak yang ninggalin? Jujur ini. Jadi gini, Mas. Sebenarnya sih emang istri saya, Mas. Sebenarnya saya, Mas. Masalah apa? Katanya kan ada masalah. Masalah apa? Masalah lu apa? Ya masalah dulu tuh memang saya lupa. Dia ternyata adalah seorang pemakai. Dia pecandu narkoba. Dulunya coba. Dia waktu sama istri saya masih pakai, Mas. Oh, berarti ini istrinya kalau Mas sudah berhenti ini istrinya juga belum tahu dong keadaan Mas yang sekarang. Kalau untuk sekarang dia belum tahu. Istrinya ketakutan dengan kelakuan suaminya ini. Akhirnya apa? Istrinya ini nekat pergi meninggalkan Pak Ridwan. Nanti Bapak sekarang udah nggak pakai lagi. Udah enggak, Mas. Janji itu berarti. Iya, saya memang sudah tidak pakai. Sekarang udah mulai berubah. Saya udah mulai berubah. Sekarang dia benar-benar pengen cari uang halal katanya. Yang aja. Yang ada 2 orang pedagang cincau di situ teriak-teriak. Mereka lari buru-buru nyamperin Pak Ridwan. Albar, mana Albar? Joko, mana Joko? 2 orang ini tiba-tiba marah, mereka langsung ngerja Pak Ridwan, mereka langsung nangkep Pak Ridwan di situ dan bilang, Ampun, Mas! Pak, jangan dipukulin, Pak. Ikut sama bos! Enggak, jangan pukul gitu dong, Mas! Ini mereka siapa ini? Iya, Mas. Emang kita satu bos, Mas. Kita satu bos. Terus? Satu bos. Emang ya ini, tadi saya bilang sama Mas. Sama tuh kalau saya saat ini emang saya nggak bisa setor, Mas. Kenapa nggak setor? Ya karena saya harus cari istri saya, Mang. Ternyata di sini Pak Ridwan tuh dicari sama teman-temannya, sama pedagang cincau. Kenapa? Karena dia menghilang dari bosnya. Udah habis buat cari istri saya, Pak. Ya udah ikut. Pak, sabar dulu Pak, sabar. Pak, tolong kasih kesempatan Pak, ya biar Pak Ridwan cari uang dulu, nanti diganti uangnya. Tetap nggak bisa, Pak. Harus sama bos dulu. Gini Pak, aduh astagfirullahaladzim. Udah Pak, udah dulu. Berapa uangnya nanti diganti sama kita? Kasih tau bosnya Pak, ganti ya. Berapa uangnya nanti diganti sama kita? Udah. Banyak alasan. Awal mulanya Pak Ridwan nggak mau. Pak Ridwan berharapnya mereka berdua pedagang cincau ini maklum. Ya tapi nggak bisa. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Kan ini dibutuhin uangnya kan, Pak. Pak, tunggu dulu dong. Pak, sebentar dulu, Pak. Yaudah kita ke bosnya. Ya jangan tarik Pak, kita ke bosnya sama-sama. Ya Pak, kita ke bosnya sama-sama kalau Pak mau. Yuk kita ke bosnya sama-sama. Selesaikan baik-baik. Yuk Mas harus tanggung jawab. Yuk. Ya kita ikutin. Ya Pak Ridwan dibawa diseret di situ sama 2 orang temennya untuk ketemu sama bosnya.
Mana bosnya ini? Pak ya udah Pak. baik-baik aja Pak, baik-baik aja Pak. Pak, baik-baik aja dia Assalamualaikum, bisa Pak. jalan bicara sebentar, sendiri. Pak. Bisa ngobrol sebentar, Pak. Pas kita samperin bosnya ngelihat Pak Ridwan langsung marah di situ. Dia ngamuk di situ, dia turun bawa celurit, mau dipukul Pak Ridwan ini. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan Pak. Pak, jangan pakai ini Pak. Saya mau ngasih pekerjaan tuh gak? Masih dagangan cendol. Mana yang duitnya? Setoran gue. Ya, habis Pak, duitnya habis. Aku gak mau tahu. Pokoknya lo harus balikin restoran gue. Lo tuh dibaik ya lo ya. Lo ngasih dagangan ke lo. Mana restorannya ke gue? Nah, lo gak tahu diri lo ya. Bapak, udah. Bapak. Pak, Udah udah Pak, Pak. kasihan Pak, kasihan. Pak, iya Pak, mohon maaf ini. Kalau ada aduh, saya bayar Pak, utang saya Pak, saya bayar Pak. Tapi lo laporan aku nggak ada. Pak. Mana gue pakai? Pak, Marah-marah di situ bosnya, maki-maki Ridwan di situ dan Pak Ridwan disuruh ganti. Pak. Pak cukup Pak, cukup. Bapak udah gini. ngerti dong Pak kondisinya juga. Kemanain aja lo? 3 bulan lo kagak bayar sewa ini lo. saya udah jelasin sama suami ibu, saya bakal bayar utang saya, tapi saya mau ketemu istri saya. Ibu gini, tadi kan Bapak Ridwan udah ngaku salah. Ya, dia udah ngaku nggak punya uangnya, udah habis buat transport. Ya biar kami aja nanti yang bayar, katanya kurang 500.000. Ya, biar dia kita bantu untuk nyari istrinya Ibu. Ya biar dia konsentrasi dulu Mas. cari istrinya. Mas, udah Mas, nggak usah Mas. Saya yakin kok kalau saya itu sanggup Mas, saya bakal lunas utang saya. Udah, aku banget sih lo. Iya. Harus bayar, Mas. Mas, saya Udah Pak, kita bayar Pak. Udah Pak, biar cepat selesai Pak. Coba. Iya, ada duitnya langsung aja. Ibu. Kalau dibayarin kagak mau. Bapak sama tim saya ya, Alvar namanya. Biar diurusin Pak ke sana Pak. Ya. Iya, Ibu juga Sama Ibu tim ya. saya. Ya udah Mas. Kira-kira ada informasi terakhir apa nih tentang istri Mas? Mas sudah coba cari ke rumah saudaranya nggak ada, ke teman-temannya nggak ada. Nah, dia kerja atau nggak ini istri Mas? Ya, saya sih nggak tahu Mas, dia sekarang kerja atau enggak. Oh dulu nggak kerja? Iya, dulu dia nggak kerja Mas. Cuman pas terakhir saya cekcok sama istri saya, dia sempat ngebanting handphonenya Mas. Handphone dia sendiri? Iya, Oh. dia banting. Makanya kemarin saya servis Mas. Di ini ada alamat sih. Ya mungkin apa ini alamat tempat dia kerja gitu ya Mas ya. Di Jalan Meruya itu ya Mas ya. Jam Ruya ini ya? Iya. Kerja di sini dia? Ya mungkin Mas, cuman untuk Apa ini? pastinya sih saya nggak tahu Mas. Oh dia kerja di sini ya? Iya. Di folder itu ada catatan bahwa istrinya mau kerja di daerah Meruya. Iya, oh berarti dia lagi nyatet, mungkin dia pengen kerja di sana kali ya? Iya, cuman sih pastinya saya nggak tahu. Nggak tahu Mas. juga. Saya nggak tahu, makanya ya selama ini saya tetap cari kemana-mana gitu. Tapi udah cek ke sana? Belum saya Belum. Udah coba kita ke sana aja. Sambil nanti ada informasi yang lain, ya kasih tahu kita. Iya Mas. Bisa untuk nyari sekarang. Bisa, udah yuk kita siap-siap juga. Ya, kita siap-siap. Setelah tim sampai di Meruya, tim coba cari sana kemari alamatnya, tanya sama warga di sekitarnya, dan akhirnya sampailah kita di alamat yang kita cari. Ya Ibu, Ini, kenal nggak Bu? Coba dilihat Bu pelan-pelan. Namanya Bu. Tata Ibu. Soalnya kalau salah orang nanti jadi fitnah, nanti jadinya Ibu coba lihat.
Oh, benar nih Mas. Coba lihat. Ini Mas, Ini. mau suruh sini Mas. Ibu coba lihat dulu. Dia suka bawa laki orang. Bu, ibu jangan sembarangan ngomong, Bu. Dia tuh orang baik-baik, dia itu istri saya, Saya Bu. sering lihat, Mas. Ibu lihat sendiri familinya. Iya. Jangan Mas, istrinya. Ibu jangan sembarangan, Bu. Saya lebih tahu istri saya, dia tuh orang baik-baik. Suami saya aja digodain sama Tata. Ibu nggak salah orang kan benar. Benar ya orangnya. Orang sama kok. Siapa aja digodain? Astagfirullahaladzim. Lu dulu emang kerja di sini atau tinggal di sini atau gimana, Ibu? Kontrak Kontrak di sini, Ibu. ya. Hah, diusir? Justru suami orang. Ganti-ganti laki. Pak Ridwan nggak percaya istrinya seperti itu. Istrinya yang dia tahu nggak seperti itu. Nggak ada apa sih? Nggak ada apa Bang, sih? dia nyari laki, dia nyari istrinya namanya. Ini tanggung jawab siapa yang tanggung jawab ini? Saya, Bang. Ini ada orang tidur, Pak. Ini ada acara apa sih? Ini ada acara apa sih ini? Kita di Antv, Bang. Kita mau tanya orang, ya kan? Katanya pernah kerja di sini, namanya Tata. Tata. Iya bang, Tata Tata. siapa ya? Siapa? Dan Tata siapa? Suaminya. Itu istri saya, Bang. Tata tuh orang nggak benar, tahu nggak? Ingatan di mana, Bang? Kalau ngomong jangan sembarang, dia tuh istri saya. Udah jangan jadi Kalau mau lihat ribut. Tata, orang. boyin sana depan sana. Ya, tapi Abang jangan, Di mana, Bang? jangan gitu dong, jangan sembarangan. Dia tuh orang baik-baik, Bang. Itu istri Iya, saya. udah coba pelan-pelan. Nah, kita tanya deh ibu-ibu di sana, kemana istrinya ini setelah diusir dari tempat kampung itu? Coba aja tanya sama Mbok Yun sana. Mbok Yun, iya Mbok Yun sana rumahnya nggak jauh dari sini, Mas. Coba aja tanya sama dia. Gitu. Mbok Yun tuh deket sama perempuan ini. Siapa tahu dia ada informasi. Iya, udah kita pergi. Iya, udah bang, santai bang. Iya, Ibu, Ibu, ya. Akhirnya kita coba cari kebenarannya, datang ke rumahnya Mbok Yun. Assalamualaikum. Sih mbak. Ya, Mbak, Mbok Yunnya ada? Oh, di bawah, Oh, lagi jualan Mbok Yunnya. Di sebelah mana, Mbak? turunan di bawah. Turunan di bawah ya? Iya. Tapi ini rumahnya betul Mbok Yun ya? Oh. Oh iya, makasih ya Mbak. Makasih mbak. Makasih Mbak. Pas kita sampai tempatnya Mbok Yun, kita tanya langsung sama Mbok Yunnya. Mbok Yunnya ada di situ. Assalamualaikum ibu. Bu. Assalamualaikum. Ada Aki, Ya. mau belanja, Oh iya, insya Allah nanti belanja Ibu ya. Iya Ibu mau tanya, Mbok Yun kerja di sini Ibu? Iya, saya mau itu. Oh Ibu Mbok Yun? Iya. Oh Alhamdulillah. Ya Mbok Yun jadi gini saya mau tanya, Mbok Yun kenal sama Ibu Tata nggak? Iya jadi Mbok Yun ini cerita, memang Tata ini kerja di tempat itu. Iya, dia kemarin kerja di sini, Mas. Udah 4 bulan udah saya pecat. Habis dia Kenapa, sering Ibu? sakit-sakitan. Nah Ibu bilang Ibu usir waktu itu. Iya, sudah 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Dia waktu itu kerja di sini, dia ngelamar sendiri atau tadi bagaimana ceritanya? Dia ada yang bawa. Ada yang bawa? Ada yang bawa. ke Siapa sini. yang bawa? Ibu? Yang bawa namanya Pak Mas Obi. Obi. Obi, lo kenal temennya Tata loh? Obi. Biasanya, Dia di mana biasanya ibu? Ah, Bang, Bang Obi. Ini ada yang Oh ini Mas Oh, ini Mas Obi. Obi. Ini Mas Obinya, Bang. Oh ayo mas samperin mas. jadi kita tanya sama Obi di situ. Kebetulan Obinya ada dong. Langsung aja kita tanya. Mas kenal sama Tata kan Mas, istri saya Mas. Mas, saya mau ketemu sama istri saya Mas. Tata? Iya, Tata. Iya, tapi kurang mengenal Tata. Saya dikenalin sama Randy. Jadi ternyata Odi ini cuma nawarin Tata kerja di tempatnya Mbok Yun. Dia nggak seberapa kenal sama Tata ini. Yang kenal banget sama Tata adalah Randy, temannya Obi. Cuman sayangnya Randy ini sudah meninggal dunia. Teman atau apa? Belum ada info sih. Ada info ya? Ibu nggak tahu Ibu ya? Saya nggak tahu, Mas. Waktu itu udah setelah saya usir, itu Mas. Tata kemana? Yakin Mas nggak tahu? Saya minta tolong Mas. Istri saya ada di mana si Tata Mas? Ini nggak tahu Tata ada di mana. Cuman biasanya Tata ini suka nongkrong sama teman-temannya Obi, sama teman-temannya Randy dulu. Di daerah mana? Sana Mas, ya. Dekat jalan tol sana, dekat pom bensin sana. Itu ada gang di situ, dia suka nongkrong di sana. Iya Pak, Oke, iya. makasih Mas. banyak ya. Makasih ya. Pak Boni ya, makasih ya Ibu ya. Makasih ya. Yuk, kita pamit aja ya. Nanti tim saya minta nomor telepon ya Ibu ya. Ya, coba nanti Joko. Joko minta nomor telepon ya. Sama Mas ya. Kontak-kontak nanti kalau ada apa-apa kabarin kita Mas. Yuk. Yaudah ini sampai sekarang kita masih belum tahu nih di mana Tatanya ya.